kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di acara Bang Kumis Sapa Desa. Dan hari ini Bang Kumis dari Labuan sengaja untuk berkunjung ke salah satu desa di Kecamatan Banjar yang konon penuh prestasi. Bang Kumis penasaran, pengen mengetahui sejauh mana prestasi tersebut dan apa saja nanti yang membuat desa ini dikenal bahkan ke tingkat nasional. Dan pagi ini kebetulan Bang Kumis sudah langsung ketemu dengan Bapak Kepala Desanya langsung, Bapak Wahyu. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Wahyu. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Wahyu menarik sekali ya, karena ini gaungnya desa Bandung ini akhirnya menjadi Bang Kumis merasa penasaran karena konon ini pernah menjuarai lomba tingkat desa kabupaten juara 1. Bahkan untuk tingkat provinsi pun juara 1. Nah, yang bikin Bang Kumis pengen tahu, dapat bocoran bahwa ini akan diwakilkan oleh provinsi untuk ke tingkat nasional. Betul nggak benar? Betul. Luar biasa. Nah, Pak Kades, ngomong-ngomong ini ya, kan tidak mudah tuh membuat sebuah desa ya yang terpencil seperti ini di di pedesaan yang hanya sawah, ya lingkungannya sangat rapi. Bang Kumis juga tadi lihat. Ini bagaimana sih Pak untuk mencapai hal itu gitu loh? Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu nih, karena kalau peribahasa mengatakan kan nggak kenal maka saya ya. Perkenalkan nih Bang Kumis, nama lengkap saya Wahyu Kusnadi Haja. Saya Kepala Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, dengan periode salsi itu 2021-2027. Kalau dihitung sih baru 9 bulan yang lalu ya saya dilantik menjadi Kepala Desa Bandung. Namun terlepas daripada itu, walaupun baru 9 bulan saya dilantik menjadi Kepala Desa, tapi alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, dibantu oleh masyarakat di Desa Bandung, memotivasi kami, memicu kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dari hati, bahwa bagaimana caranya untuk menjadikan Desa Bandung ini menjadi desa yang maju, menjadi desa yang mandiri, dan harapan kita semua bahwa ingin menjadi desa yang sejahtera, bebas dari kemiskinan di masa yang akan datang. Nah, berarti bicara desa, bicara penduduk, ini mayoritas untuk pekerjaan penduduk Desa Bandung sendiri, guys? Ya, kalau berbicara angkatan kerja di Desa Bandung ini mayoritas adalah para petani, buruh tani, terus juga pelaku handicraft atau kerajinan tangan, pembudidaya ikan. Jadi itu merupakan sumber penghasilan utama penduduk. Yang mana kalau berbicara angkatan kerja, yang lebih menariknya lagi bahwa 87% masyarakat bukan penerima upah dalam hal ini, bukan penerima upah, beliau sebagai buruh pabrik, beliau sebagai pekerja pegawai negeri atau pegawai swasta. Bagi masyarakat bukan penerima upah, 87% sudah tercover oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Makanya nggak aneh lah kalau memang ini desa menjadikan satu desa percontohan di Kabupaten Pandeglang. Nah, tadi sudah dari awal Bang Kumis singgung bahwa menjadikan sebuah desa percontohan, apalagi mau dilombakan ke tingkat nasional, bukan hal yang mudah. Tidak semudah kita memberikan telapak tangan, perlu kerja keras, tadi juga perlu kerjasama antar warganya juga kan gitu kan. Nah, ini hanya sebuah, tadi dikatakan mayoritas petani, tapi Pak Lurah mampu membawa desa ini mengharumkan Pandeglang menjadikan desa percontohan. Barangkali ada kasih bocoran dong sama teman-teman desa yang lain. Karena kan banyak 300 sekian, 326 desa yang bahkan di sana lebih banyak untuk anggaran juga. Ini sangat menarik nih, barangkali sedikit kasih bocoran bagaimana caranya gitu loh. Agar mereka juga yang minimalnya ngikutin jejak Desa Bandung ini. Itu dari sebuah filosofi, saya dimanapun selalu berbicara tentang filosofi ini, bahwa kita harus melihat
satu butir telur ya, satu butir telur ayam. Ketika ada gaya dan tekanan dari dalam, maka akan menetas menjadi anak ayam dan akan ada sumber kehidupan. Kan gitu. Luar. Ini menarik ini karena ini filosofi ini benar-benar bukan hanya untuk desa-desa tapi untuk pribadi Bang Umus menjadi satu semangat spirit sendiri. Tapi ketika telur ayam itu ada gaya dan tekanan dari luar, diketok, pecah, dan akan berakhir di penggorengan. Artinya sama dengan diri kita dalam sebuah pekerjaan. Ketika kita dari dalam diri kita, dari dalam hati kita ingin benar-benar mengabdikan diri, memiliki tekad yang serius untuk membangun desa, ayo kita implementasikan, ayo kita aplikasikan, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, good governance, pemerintah desa yang baik, bagaimana caranya menggali potensi sehingga menjadi desa mandiri. Karena saya selalu berbicara tentang moto kita juga bahwa gali potensi desa untuk menjadi mandiri, menjadikan desa Bandung berseri. Desa Bandung ini kan motonya berseri. Adapun masalah hal-hal yang kami lakukan berkenaan dengan filosofi yang tadi, kami selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan diawali dari niatan dalam hati kita bahwa ini adalah untuk kemajuan masyarakat. Banyak sekali inovasi yang kami laksanakan di desa ini tentunya. Yang pertama dari sisi pemerintahan desa itu kita banyak regulasi yang harus kita keluarkan. Karena apa? Di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 di situ yang mengatur tentang kewenangan desa. Betul. Ya. Nah, dari kewenangan desa ini apa sih yang bisa kita lakukan tanpa terhambat dengan regulasi-regulasi yang lebih tinggi, kan gitu. Ya, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan inovasi yang kami lakukan di Desa Bandung. Salah satunya adalah kita sudah membuat peraturan Desa Bandung tentang hibah bansos desa, terus juga kewenangan-kewenangan desa, pelestarian lingkungan hidup, pelestarian adat sosial seni dan budaya. Karena itu adalah milik kita sesuai dengan definisi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kalau nggak salah redaksi, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berhak dan berwenang untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, hak asal usul adat istiadat desa, kewenangan desa, hak asal usul dan adat istiadat desa itu yang dihargai dan dihormati dalam sistem kesatuan negara Republik Indonesia. Kan seperti itu. Ya, maka berkenaan dengan perihal tersebut kita banyak menyusun regulasi, bangun sinergisitas dengan BPD, ya, dengan BPD kita bangun sinergisitas, terus selanjutnya juga dengan lembaga-lembaga desa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan bahkan sudah diatur kembali oleh Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 36 Tahun 2021 tentang lembaga desa. Membangun sinergisitas itu bagaimana caranya untuk menjadikan desa ini maju. Kita tuangkan semuanya terlebih dahulu di dalam bentuk regulasi. Nah, itu kan gitu. Masih tetap berarti intinya bahwa tadi kebersamaan. Kebersamaan itu yang perlu dilakukan karena gimana pun juga kepala desa sebenarnya kan hanya sebuah sosok jabatan saja. Tanpa mereka, tanpa masyarakat semua unsur kan itu tidak bisa. Nah, bicara masyarakatnya, mungkin kalau boleh tahu nih, bila lebih jelas lagi untuk Desa Bandung sendiri, Pak, apa sih prestasinya yang sudah didapat, sudah diraih selama ini, Pak? Baik. Tentunya di awal kita diawali dari lomba desa tingkat kecamatan nih. Ya, betul. Kita lomba desa tingkat kecamatan 11 desa ya. Alhamdulillah kita dapat juara 1. Nah, setelahnya kita naik lagi statusnya menjadi lomba desa tingkat kabupaten dan alhamdulillah itu juga meraih juara 1. Kan masih baru tahun kemarin ya? Tahun ini masih berjalan. Ya? Selanjutnya kita lanjut lagi ke tingkat provinsi Banten. Alhamdulillah kita mendapat juara 1 lagi. Seprovinsi itu. Provinsi Banten dari sekian ribu desa ya. Dan sekarang kita tahapannya adalah regional yang mewakili nasional. Itu sekarang kita masuk 5 besar. Yang insya Allah nanti di dalam jadwal berdasarkan pengumuman yang sudah dilayangkan kepada kami, di antara tanggal 5, tanggal 9, dan tanggal 12 kami akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan paparan dan tayangan audiovisual. Intinya harapan apa untuk ke depan,
untuk siapapun yang menjadi kepala desa tetap gali potensi dan berinovasi. Nah, itu Ya sebenarnya kan? Gali potensi menjadi mandiri. Buatkan satu inovasi yang sekiranya akan dirasakan dampak dan manfaatnya langsung oleh masyarakat. cetak setak hanya menunggu. Iya. Nah, sekarang Itu kan. kami selalu berpikir bagaimana peningkatan ekonomi kerakyatan, apalagi ini pasca Covid kayak Betul, gini, ya betul. kan? Pak Kadek. Kita selalu berpikir ya sudah diatur juga dalam regulasi bahwa di desa kan dapat didirikan badan usaha milik desa atau BUMDes, badan usaha milik desa bersama kan gitu. Hmm. BUMDes kami sudah berbadan hukum, baik aplikasi yang dikeluarkan aplikasinya oleh Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kita semua sudah daftarkan, itu ada 12 unit usaha yang ada di badan usaha milik desa namanya Warga Dekat Desa Bandung. Dan tahun kemarin saja untuk sumbangsi tahun ini dari badan usaha milik desa itu kita punya PADES 70 juta kurang 300.000 rupiah. Hanya dari sebuah Iya. gerakan inovasi yang sedikit saja sebenarnya. Iya, itu baru dipola sedikit saja. Iya tadi sebenarnya kan karena semua BUMDes kan ada semua di situ. Ada. Tapi mereka ya tanda kutip ya, apakah memang ketidakmampuan atau kemalasan atau memang ya fakta di lapangan ya. Saya bangga ini. Saya dapat kabar BUMDes seperti ini. Hanya dipola sedikit ternyata meningkatkan. Dan setelah saya hitung kemarin bersama Direktur BUMDes, saya bilang Direktur BUMDes, coba kita estimasi nih untuk PADES tahun besok itu bisa berapa? Ternyata sampai dengan bulan ini saja, sampai dengan bulan ini kalau dihitung rata-rata itu sudah mendapatkan 70 jutaan. Luar Dan saya berpikir bahwa di Desember nanti BUMDes itu di akhir tahun itu akan mendapatkan keuntungan tentunya itu kira-kira lebih dari 100 juta untuk memberikan pendapatan asli desa. Gitu loh. Nah, inilah. Nah, maka karena kita di situ ada kewenangan kita, ada kewenangan pemerintah desa, kita sudah atur juga dalam bentuk regulasi sumber-sumber pendapatan desa itu dari apa sih? Ya, Nah, setelahnya kita tuangkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa juga tahun berikutnya atau tahun berjalan. Nah, setelahnya kita disampaikan dalam regulasi itu digunakannya untuk apa saja. Salah satu contoh, kita pergunakan ini untuk kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh apa? Kegiatan-kegiatannya ya, anggaran yang bersumber dari pendapatan asli desa itu kan ada untuk beasiswa, Nah, ya kan? ya. Untuk pengelolaan PAUD ya. Karena kita punya kewenangan juga untuk mendirikan pengelolaan pendidikan, yaitu adalah pendidikan anak usia dini. Nah, itu standar pendidikan yang ada di kita itu sudah standar nasional, dan tentunya pengelolaan anggaran dari pendapatan asli desa itu kita gunakan untuk menopang PAUD itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita alokasikan untuk sarana kesehatan. Kita ada ambulan desa, yang mana ambulan desa ini kita alokasikan anggaran dari pendapatan asli desa itu kita gunakan untuk operasional ambulan desa, sehingga masyarakat yang menggunakan ambulan desa yang kita miliki itu bersifat gratis. Benar-benar super gratis. Super Dari gratis. sopirnya, Biaya transportnya kalau jarak jauh, tol dan lain sebagainya itu sudah bebas semuanya. Luar biasa nih. Makanya wajar lah. Dan yang coba tidak kalah penting lagi, bahwasanya kami di sini berdasarkan kewenangan kami dalam regulasi Babansos tersebut, kami sudah memberikan santunan meninggal dunia. Santunan meninggal dunia kan kabupaten pun kan ada itu Pak Lurah. ya. Tapi mungkin hanya untuk RT RW ya. Nah, itu kalau itu BPJS Ketenagakerjaan. Iya, kan. Ya. Tapi di sini kan Kalau ada juga. kami di sini itu santunan berbentuk uang dan barang. Bahkan untuk sarana pula sarana untuk kain kafan, jenazah dan lain sebagainya, ya itu kita sudah berikan gratis juga untuk masyarakat. Luar biasa. Gitu. Jadi, ada uang dan barang dalam hibah bansos itu kita berikan totalnya adalah 3 juta rupiah, dan itu semuanya kita alokasikan dari pendapatan asli desa. Gitu loh. Jadi apa ya? Ini oke. Saya potong ini kalau bicara keberhasilan, Bang Gumes sampai sempat gimana ya, gemes kepada desa-desa lain gitu loh. Karena ya sebenarnya tidak terlalu sulit, yang penting ada kemauan dan Ada kebersamaan gitu loh. Sesuai dengan filosofi yang saya Iya, sampaikan itu tadi, kan, nah. berangkat dari hati Itu. dulu. Nah, Gitu.
Bicara ini ngomong-ngomong ada satu benda di meja nih, Mm-mm. Pak Kades. Ini pemirsa ini nggak sengaja sebenarnya awalnya mau saya ini tapi biarkan sajalah. Ini ada benda nih yang memang ini punya Pak Kades. Iya, ini Nah, saya coba, apa ini Pak kemana-mana. Kades? Saya kemana-mana. Tuh, ini ya. Nah, ternyata Tuh, ini ada nah, dompet. ternyata ini merupakan tas Pak Ada Kades. buku, Nah, ya kan ada ini buku. penting. Cuma pertanyaannya, ngomong-ngomong ini dari mana ini belinya Pak Kades? Nah, ini dibelinya dari masyarakat kita nih yang dikelola oleh BUMDes. Oh, termasuk Gitu. ini, gitu. Termasuk ini. Jadi, Bang Kumis, Ya. kita di Desa Bandung itu punya produk unggulan itu kalau di bahasa kerennya apa sih? One product one village ya. Betul ya. Produk one village. Jadi, kita di sini ada dua di Desa Bandung itu yang sudah dikelola oleh BUMDes juga. Yang pertama adalah kerajinan anyaman tikar pandan. Nanti bisa dilihat juga guys ya. Yang keduanya yang tidak kalah menarik lagi itu ada di kita yang namanya ikan masinyonya. Nah, itu pernah saya dengar juga Pak Kades ya. Bahkan sebenarnya kenapa daerah-daerah Cianjur ada istilahnya ikon ikannya itu benar-benar dia mengklaim bahwa ini. Nah, ini yang saya khawatirkan. Saya juga pernah dengar bahwa ikan emas sinyonya ini memang itu adalah hasil karya Putra Pandeglang. Ya, Nah, di Banjar di Banjar khususnya, tetapi kenapa sih nggak mau dipatenkan gitu loh kan, Nah. agar menjadikan bahwa itu hak cipta Ya. Putra Pandeglang khususnya dari Banjar Pak Lurah? Sebenarnya kalau untuk ikan masinyonya itu sendiri berawal mula kan berdasarkan cerita ya rakyat yang beredar di masyarakat bahwa benar ikan mas tersebut adalah milik Banjar, milik Pandeglang Provinsi Banten. Namun sampai dengan hari ini kami juga sudah sempat melayangkan surat ke Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, tembusannya juga ke Ibu Bupati, sudah kami sampaikan bagaimana caranya untuk mempatenkan ikan mas ini bahwa ini adalah kekayaan kita yang harus kita lestarikan, ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang harus kita jaga. Kami di sini di Desa Bandung di Kecamatan Banjar umumnya bahwa petani-petani ikan itu membudidayakan ikan mas. Karena apa? Karena ini adalah peninggalan nenek moyang yang harus kita lestarikan. Unik loh Bang Kumis kalau lihat ikannya. Ya, justru Ini berbeda dengan ikan mas pada umumnya. Yang pertama memiliki warna kuningnya nyala, kuningnya kuning keemasan, dengan ada ciri khas warna tertentu di bagian kepalanya. Ya seperti ada mahkota lah seperti itu. Yang kedua memiliki matanya yang sipit. Di sipit di sini bukan hanya sipit seperti sipit biasa, dan bahkan hampir nyaris tidak terlihat matanya. Bukan tidak memiliki mata ya, tetap memiliki mata, hanya hampir tidak terlihat. Ya, tertutup oleh selaput. Yang selanjutnya adalah postur tubuhnya yang panjang. Masa hidupnya bisa mencapai 20 tahun loh. Dengan bobot beratnya bisa nyampe 15 kilo per satu ekor. Gitu loh, gede, panjang, kuning, kan? Besar lah intinya, dan ketika dibudidayakan memang ini cepat gede, dan di sini juga sudah dikelola oleh BUMDes untuk sistem pembenihannya yang bekerja sama dengan kami di para pelaku utama di bidang perikanan, yaitu ada di Kampung Batulingga, Desa Bandung, Kecamatan Banjar di sana. Nah terus kan gini Pak Kades, majunya anggap saja sebuah perusahaan lah, ya anggap BUMDes tadi bisa produksi, salah satunya adalah anyaman, terus ikan sinyonya, kan tidak cukup bisa memproduksi Pak Lurah, tapi butuh pemasaran juga. Ya. Nah untuk sementara ini nih, dari dua produk unggulan Desa Bandung itu secara pemasarannya barangkali ada kendala atau gimana? Oke, kalau berbicara masalah pemasaran sampai dengan hari ini kami kekurangan barang. Gitu loh, karena kekurangan barang bukan dalam artian tidak melakukan upaya dan budidaya ya, karena saking banyaknya peminat sehingga kami sampai kekurangan. Karena apa? Memang untuk kondisi posisi dari budidaya ikan mas itu sendiri kan kita sistemnya organik. Kita sistem organik tanpa rekayasa genetika, tanpa rekayasa kimiawi, kita semua dilakukan itu adalah organik. Jadi setelah panen biasanya baru kita menebar benih ikan. Gitu. Apakah memang nanti tadi ada setelah panen, apakah pernah mencoba
satu pembenihan sawah atau padi disatukan dengan sinyonya, memungkinkan itu? Bina padi. Bina padi itu. Bina padi biasa kita lakukan di sini, gitu ya. hanya memang ketika kita laksanakan program bina padi itu biasanya kita kejar-kejaran dengan hama. Oh. Ada hamanya berang-berang di sini. Itu ya. Itu kalau sudah kita bina padi ada berang-berang, padinya juga diberantakin, ikannya diacak Oh, semua. betul. Jadi Itu ternyata bisa. untuk mina padi tadi salah satu Ya, kalau kendalanya faktor adalah- hambatan ada, ada ya, faktor ada. hambatan ada, dan itu memang sering kerap terjadi lah seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah pemasaran sudah tidak diragukan Oke, lagi. luar biasa. Pemasaran ini udah, bahkan saya terus terang aja di telepon saya lihat nomor telepon ini kok asing gitu ya, hanya berapa digit. Begitu saya angkat ternyata dari Timur Leste, dari negara tetangga. Ada yang juga dari Singapura kan, minta benih dan bibit ikan mas sampai ke luar negeri. Ya saya belum berani. Kenapa saya belum berani untuk mengeluarkan itu, untuk menjual ke luar negeri? Karena hak paten kitanya yang belum ada. Ya, ditambah lagi kan mungkin untuk regulasi untuk ekspor impor juga kan perlu kita tangani. Ya memang walaupun kita bisa menggunakan pihak ketiga gitu kan, tapi ke depan ini berarti kan kalau sudah peluang Ya, udah ada, menjadikan satu semangat untuk warga, itu. khususnya warga Banjar, Pandeglang pada umumnya. Begitu loh, Red? Iya. Dan mungkin masih ada Lurah barangkali tambahan. Sebenarnya kalau berbicara nanti tadi itu kan yang pembudidaya, pengrajin ya, itu sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Semua, walaupun Semua dia hanya yang saya sampaikan tadi 87% masyarakat Desa Bandung itu sudah tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan, program BPU namanya, bukan penerima upah. Yang bayarannya itu hanya 16.800 per bulan. Ketika meninggal dunia, ya di luar daripada kecelakaan kerja itu mendapatkan jaminan kematian itu sebesar 42 juta rupiah. Dan sistem pengelolaannya pun dilaksanakan oleh BUMDes. ini yang Gitu. yang agak apa ya tanda kutip ya, tidak semua SDM di desa luar Bandung mampu mengelola sebuah BUMDes aja. Ya mudah-mudahan ini nanti menjadikan sebuah referensi lah ya untuk desa-desa lain. Pak Kades, sebenarnya ngobrol dengan Pak Kades ini tidak akan habis karena desa ini penuh prestasi. Jadi intinya yang tadi, jadi loh masyarakat kan bayarnya ke sana itu kan 16.800. Nah, kalau misalkan bayar di tempat yang lain itu kan ada admin bank. Ya, 3.000 sampai dengan 4.000 kan setiap kali bayar. Nah ini kan pembayarannya sudah melalui program perisai kita bersama BUMDes, bayarnya hanya 20.000 saja. Yang 3.200 itu adalah keuntungan milik BUMDes dari jasa pengelola pembayaran keuangan. Gitu. Terus juga untuk sistem pemasaran, ini kita punya aplikasi. Jangan salah juga, kita walaupun di perkampungan kita nggak buta teknologi. Nggak buta teknologi tentunya. Kan gitu Bang Kumis ya. Tapi sebelum itu Bang Kumis, kita di sini kalau misalkan mau menggunakan IT tadinya kita kebingungan loh. Kenapa saya bilang kebingungan? Karena di sini blank spot. Oh itu makanya. Awalnya blank spot Ya, loh. betul. Awalnya blank spot, tapi karena keinginan keras dari masyarakat, bagaimana caranya kita di sini agar ada jaringan, maka BUMDes juga melaksanakan kegiatan bekerja sama antara BUMDes dengan pihak ketiga pengadaan jaringan internet perdesaan. Dan itu ada income positif juga di situ. Jadi mengadakan jaringan, kita punya aplikasi, kita punya smart flash, kan gitu. Ya intinya kan memang kadang-kadang hanya saja mungkin tadi itu kalau ya semua teknologi ada min plusnya kan gitu loh. Tetapi kalau kita cermat bahwa kegunaan handphone tadi mau tidak mau kalau kita akan gunakan secara positif ya seperti ini. Walaupun ini desa, ya kan, tetapi dunia dalam genggaman. Nah, kan gitu loh. Tidak mesti kita punya toko seperti mall, kita bisa menjual barang apa saja di genggaman itu. Betul. Nah, Dan kita sudah fasilitasi. Udah ada kan? Udah punya aplikasinya Nanti juga. kita lihat nih, satu ke BUMDes ya tadi, ini penasaran nih pemirsa. Nah ini Pak Kades ini jangan hanya sebuah ngomong di depan kamera Bang Kumis ya, pengen dikenal kebaikannya tanpa fakta gitu kan. Nanti kayak ada di anyaman pandan, terus tadi ikan masinyonya. Nanti kita lihat Pak Lurah, ya, biar publik tahu. Oh seperti ini, Bang Kumis juga pengen tahu tuh keindahan, walaupun itu ikan konsumsi ya,
Betul. Tetapi tidak Itu menutup buat ikan hias bagus. ya, makanya tidak menutup kemungkinan nanti ada pengembangan sistem silang, ya kan, dengan ikan apa menjadikan satu ikon baru juga kan, gitu ya. Intinya, Bang Kumis, saya sebagai kepala desa di sini adalah perlu dicatat juga, bukan untuk sok-sokan, Enggak. bukan merasa yang paling hebat, tapi saya kembalikan kepada filosofi kami. Saya bekerja di sini adalah untuk rakyat, ya. Saya tidak berharap untuk juara 1, juara 2, juara 3. Kalau semua pekerjaan itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi mendapat juara 1 ini adalah jadi hasil kerja daripada masyarakat semua, hasil kerja dari lembaga-lembaga desa yang support terhadap kami pemerintah desa. Kami melakukan semua itu ikhlas demi masyarakat dan rakyat yang ada di desa Bandung untuk menjadi desa yang berkembang, maju dan mandiri, sehingga masyarakat merasakan makmur dan sejahtera, ekonomi terangkat, terbebas dari kemiskinan. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya sejahtera kan. Iya. Tidak menggantungkan, ya oke, kita desa memang punya hak Gitu, juga kan. iya. Dari pusat, provinsi, kabupaten, tetapi tadi agar tidak selamanya kita menggantungkan, tetapi perlu digali potensi-potensi desa. Betul. Melalui tadi ada rapat dan agar menjadi perdes. Nah, itu yang penting kan. itu. Karena selama ini masih jarang desa-desa yang membuat perdes, gitu kan. Walaupun potensinya sebenarnya Bang Kumis juga merasa gemes gitu. Makanya kenapa jauh-jauh pemirsa saya kesini, karena ini tadi benar apa yang dikatakan Pak Kades, bukan mau sosor, tapi ini adalah keinginan Bang Kumis untuk mempublikasikan bahwa di sini di Pandeglang, Provinsi Banten, ada satu desa yang namanya Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, mendapatkan satu penghargaan predikat desa terbaik tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Dan insya Allah bantu doa, kami di antara tanggal 5, tanggal 9, tanggal 12 kami akan berangkat ke Jakarta. Amin. Untuk pemaparan untuk mengambil 3 besar. Di sana kami bantu doa, mudah-mudahan Pandeglang bisa menjadi juara 1 tingkat Amin. nasional. Amin. Oke. Lalu nanti kita Baik, ke sana ya. baik, Ke baik. silonya itu ya. Yuk. Siap, mohon. Oke, terima kasih Bang Kumis, luar biasa, sukses untuk kita semua. Nah, Pak Kades, untuk jenis ikan sinyonya tadi ya, itu untuk tingkat pertumbuhan di saat untuk sampai menelur itu berapa usianya Pak? Pernah ada, karena ini kan peninggalan nenek moyang sewaktu saya kecil dulu. Itu biasanya sama kakek gitu ya, sama kakek sama orang-orang yang terdahulu yang sekarang sudah tiada, itu dibudidayakan sampai sebesar-besar itu, sampai kita aja nggak sanggup buat ngangkat waktu itu karena kita masih kecil banget.